materi ini adalah materi terakhir mata kuliah mata kuliah teori manajemen dasar dan bisnis dalam semester pendek ya. Jadi di semester pendek ini kita membahas hanya pada proses manajemen ya, mulai dari definisi sistem kemarin kita bahas, terus kemudian definisi manajemen organisasi, kemudian fungsi-fungsi manajemen ya, planning, organizing, leading atau directing atau controlling ya. Kemarin kita bahas khusus yaitu mengenai perencanaan ya. Kita bahas khusus mengenai perencanaan kemarin itu. Kemudian juga fungsi perencanaan bagi organisasi dan jenis perencanaan pada berbagai level manajemen. Oke. Kita akan membahas mengenai fungsi yang kedua kalau kita lihat di sini ya. Fungsi kedua nanti kita bahas organizing, yang ketiga adalah leading atau director, yang keempat adalah controlling. Oke. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Kita bahas dulu definisinya. Definisi organizing. Jadi setelah kita melakukan perencanaan, selanjutnya adalah tindakan manajemen, adalah tindakan yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Apa itu organizing? Definisinya adalah suatu tindakan untuk mengkoordinasikan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki organisasi agar bisa mencapai tujuan yang efektif. Artinya begini, setelah kita membuat rencana, bagaimana kita bisa mengkoordinasikan itu bagaimana caranya kita mengoptimalkan atau memanage sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Ya, bukan saja memanage tapi juga mengalokasikan. Mengalokasikan itu artinya membagi sumber daya yang dimiliki organisasi agar mencapai tujuan. Mengalokasikan di sini adalah bagaimana membagi sumber daya. Sumber daya ini misal yang pertama adalah sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia bagaimana kita membagi pekerjaan ya di antara para anggota organisasi. Kemudian mengalokasikan sumber daya keuangan, misalkan bagaimana kita membuat anggaran bagi organisasi. Kemudian mengalokasikan teknologi ya, bagaimana teknologi itu difungsikan dalam manajemen ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengorganisasi. Jadi ketika perusahaan membuat organisasi membuat perencanaan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan pengorganisasian dengan cara mengkoordinasikan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Oke. Dari definisi ini kita membuat langkah-langkahnya berarti pengorganisasian. Oke. Dalam langkah-langkah pengorganisasian jelas tidak ada akan tindakan pengorganisasian kalau tidak ada rencana. Maka pertama kan planning dulu ya. Waktu pertemuan awal itu kita planning dulu ya. Fungsi manajemen pertama kan planning. Jadi setelah ada rencana organisasi yang kita buat ya, kita harus membandingkan dengan sumber daya yang tersedia ya. Jadi rencana organisasi ya, kita harus sumber daya yang tersedia. Sehingga ketika kita sudah memiliki sumber daya yang tersedia, kita akan membuat struktur organisasi. Makanya struktur organisasi itu adalah membagi pekerjaan. Coba Anda saja lihat dalam struktur organisasi, ada kelompok top management, ada kelompok middle management, ada kelompok lower management. Nah, kalau kita lihat sebuah struktur organisasi, pasti di situ ada terjadinya pembagian tugas. Ya, misalkan ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, bendahara tugasnya apa. Kalau dalam perusahaan profit oriented, direktur utama pekerjaannya apa, direktur pembantu pekerjaannya apa, para manajer pekerjaannya apa, kepala bagian pekerjaannya apa, kepala kasubag pekerjaannya apa. Nah, itu adalah pembagian tugas. Jadi sesuai dengan definisi mengalokasikan sumber daya ya. Nah, di dalam struktur organisasi
Juga kita ada namanya job description. Job description itu gambaran pekerjaannya. Jadi organisasi tidak akan jalan kalau seandainya kita sudah membagi pekerjaan kepada para anggota organisasi, tapi kalau tidak diberitahu job deskripsinya, uraian pekerjaannya, kalau dalam bahasa teknis organisasi SOP, ya, SOP di situ standar operasional penugasan atau pekerjaan, itu tidak akan jalan, hanya bagi tugas tapi tidak ada job deskripsinya, uraian pekerjaan. Jadi orang bekerja itu kalau sudah jelas ada job deskripsinya. Setelah itu juga kita harus memilih orang yang tepat yang duduk di dalam tugas tersebut, adanya spesifikasi pekerjaan. Misalkan bagian keuangan, ya berarti orang yang ahli keuangan. Bagian produksi, orang yang ahli teknik produksi. Atau bagian pemasaran, orang yang ahli di bidang pemasaran. Jadi kalau ini adalah orangnya, ya, yang cocok. Jadi ketika membuat struktur organisasi, di dalamnya ada pembagian tugas, job description, ya, pekerjaannya apa, kemudian job spesifikasi orangnya apa. Jadi saya ulangi lagi, pengorganisasian itu pada dasarnya mengalokasikan sumber daya. Dialokasikan dengan cara membagi melalui struktur organisasi, bagaimana pembagian tugas, uraian pekerjaan, dan spesifikasi. Nah, itu adalah langkah yang kedua setelah perencanaan, yaitu organizing. Langkah ketiga adalah manajemen. Setelah kita membuat rencana, setelah kita membagi pekerjaan dalam organizing, yaitu bagaimana kita memimpin, ya, karena sama halnya sebuah mobil, kalau tidak ada supirnya tidak akan jalan. Walaupun mobil itu bagus, walaupun mobil itu punya bahan bakar, walaupun mobil itu nyaman, tetapi tidak akan jalan kalau tidak ada supirnya. Sama halnya sebuah organisasi tidak akan jalan kalau tidak ada leadernya. Maka fungsi yang keempat dalam manajemen itu adalah yang disebut dengan leading atau memimpin. Apa itu memimpin dalam definisi manajemen? Ya, memimpin adalah suatu tindakan, ya, untuk bisa mengarahkan, ya, mempengaruhi, memotivasi anggota organisasi agar tetap bergerak ke arah sasaran yang sudah ditetapkan organisasi. Jadi sama halnya seorang supir mengendarai mobil, bagaimana mobil ini bisa dikemudikan sampai menuju sasaran yang disepakati oleh para penumpang mobil itu. Jadi sama halnya organisasi, tujuan pemimpin itu adalah bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, motivasi agar tetap di sini bergerak ke arah sasaran. Jadi pemimpin akan gagal kalau dianggap dia tidak bisa bergerak ke arah sasaran yang ditetapkan organisasi, ya. Nah, maka di sini kepemimpinan yang berhasil itu adalah bagaimana dia bisa mengarahkan organisasinya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh organisasi, ya, itu. Nah, terus kemudian bagaimana langkah-langkah dalam memimpin menurut kacamata manajemen organisasi. Yang pertama, memimpin itu seorang pemimpin itu di kepalanya harus punya yang namanya target organisasi. Ya, mungkin dalam organisasi besar ada namanya visi, misi, kemudian rencana, program, dan sebagainya. Ya, semakin besar perusahaan tentu visi misinya semakin kompleks lagi, jangka panjangnya juga kompleks. Beda dengan organisasi kecil. Organisasi kecil juga visi misinya tidak begitu panjang, perencanaannya juga tidak kompleks, ya. Nah, dalam level manajemen kita sudah bahas kemarin ya di perencanaan ada 3 macam pemimpin dalam organisasi berdasarkan level. Yang pertama adalah top management, yang kedua adalah kalau kita lihat di ini
Ini pemimpin ya, ada top manajemen. Ya, kalau di PT itu perseroan terbatas atau perusahaan yang profit oriented biasanya diketuai oleh eh, dirut ya. Di bawahnya adalah para direktur, ada direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur SDM, direktur produksi. Kemudian yang keduanya adalah middle management, biasanya dipimpin oleh general manager, di bawahnya ada para manager. Kemudian eh, baru lower management. Ya, lower management itu yang terendah itu adalah supervisor ya. Itu yang lower management yang terendah. Jadi kalau Anda di dalam perusahaan Anda tidak punya bawahan lagi, maka Anda bukan leader ya. Tapi kalau Anda masih punya bawahan, walaupun bawahannya tidak banyak misalkan, Anda sudah masuk lower management, pemimpin, tapi pemimpin lower management. Karir Anda naik lagi ke middle, tetap manajemen kan gitu kan. Nah, di sini sifat perencanaannya juga, sifat kepemimpinannya juga ada kepemimpinan yang sifatnya strategis, taktis dan teknis ya. Oke. Di sini tadi kepemimpinan ya. Di sini kita bahas kepemimpinan ya. Kita buka slide supaya besar ya. Jadi pemimpin itu harus punya target dan pemimpin itu harus mengetahui job description anggotanya, apa masing-masing tugas anggotanya, jadi supaya dia tahu mengontrol. Misalkan terjadi misalkan penurunan dari segi marketing, maka si pemimpin itu harus bisa mengevaluasi siapa nih tanggung jawab ketika pemasaran itu turun. Nah, tentu adalah seorang pemimpin harus tahu job deskripsinya marketing itu siapa ya. Maka seorang pemimpin harus tahu job desknya masing-masing bawahannya. Juga pemimpin harus tahu karakter si bawahan tersebut, job spesifikasinya ya. Sehingga pemimpin nanti tidak akan salah mengambil orang bawahannya ya. Jadi di sini job description dan job spesifikasi personel organisasinya. Kita sudah bahas ya sebelumnya tentang pengorganisasian di struktur organisasi. Nah, maka di sini pemimpin punya tugas yang tidak mudah, yaitu bagaimana mengarahkan ya. Mengarahkan itu bagaimana dia memberikan instruksi itu dipahami oleh bawahannya dan bawahannya itu searah dengan pemahaman pemimpinnya agar kemana ini organisasi akan berjalan, apa itu tugasnya. Nah, itu adalah mengarahkan. Kemudian seorang pemimpin juga bagaimana menginfluence atau mempengaruhi ya, mempengaruhi personel organisasinya. Bagaimana visi, misi, rencana itu bisa menjadi mempengaruhi agar mereka itu bergerak ke arah sasaran yang diinginkan organisasi. Apalagi di sini ada kata memotivasi. Memotivasi itu menyemangati atau memberikan stimulan agar para personel organisasi bisa bergerak ke arah target organisasi. Tentu seorang pemimpin, dia sudah punya target dan dia sudah mengetahui job deskripsi dan job spesifikasi, dia juga bagaimana cara mengarahkan. Kepemimpinan tidak akan efektif kalau implementasi itu tidak diawasi. Ya, implementasi itu tidak diawasi. Sebab kalau implementasi tidak diawasi, maka di tengah jalan bisa terjadi pelencengan ke arah sasaran. Tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Nah, itu adalah pemimpin. Dan yang terakhir di fungsi manajemen, yaitu proses manajemen, yaitu bagaimana kita melakukan sebuah pengendalian atau controlling. Apa itu controlling? Adalah suatu tindakan untuk memastikan apakah hasil yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Berarti membandingkan apakah hasil itu sama tidak dengan rencana. Maka dari definisi ini kita membuat sebuah proses pengendalian. Ini sasaran organisasi
Ya, sasaran organisasi harus dibuat dalam bentuk standar organisasi. Misalkan begini, tahun 2022 organisasi akan menjadi perusahaan nasional. Tadinya perusahaan yang marketnya cuma daerah. Untuk menjadi perusahaan nasional, tentu dia harus punya standar sasaran. Misal, adanya cabang di setiap provinsi. Yang kedua, adanya kualitasnya harus bersaing pada tingkat nasional. Ketiga, promosi yang gencar di seluruh Indonesia. Itu standarnya untuk mencapai tadi. Nah, nanti pas tahun ini masih tahun 2020. Ketika tahun 2022 kita lihat hasilnya. Misal, hasilnya misalkan tidak sesuai dengan standar. Tadi standarnya misalkan pembuatan cabang di seluruh Indonesia. Di setiap provinsi, ternyata hanya provinsi yang ada di Pulau Jawa saja. Yang kedua, adanya misalkan meningkatkan quality. Ternyata quality kita masih kalah dengan pesaing. Yang ketiga tadi adalah misalkan standar pemasarannya tidak sesuai dengan standarnya. Nah, maka ketika ini tidak sesuai, berarti dia ada problems, yaitu membandingkan. Di membandingkan ini kita mengadakan evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah mencari masalah mengapa hasil tidak sesuai dengan standar. Apa masalahnya? Misal salah satu saja. Kenapa kita misalkan tidak berhasil membuka cabang setiap provinsi? Ya. Nah, bisa jadi misalkan evaluasinya masalah investasi. Kita tidak punya investasi uang yang besar. Nah, maka jika ini sulit dicapai, ya, bisa jadi ada beberapa kemungkinan, ya. Apakah memang bikin sasarannya tidak realistis, ya. Yang kedua, apakah sasaran sudah realistis dan SDM punya, tetapi tidak ada fungsi pengawasan, sehingga personal yang dibawa tidak bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, jadi itu adalah kesalahannya. Jadi evaluasi ini dia mencari variabel-variabel masalah. Nah, variabel masalah ini bisa tidak diperbaiki, yang disebut dengan tindakan korektif, ya. Jadi permasalahan-permasalahan itu ada yang bisa diperbaiki, ada juga yang tidak bisa diperbaiki. Nah, maka di dalam manajemen proses pengendalian itu harus terus-menerus. Agar apa? Ketika kita biasa mengevaluasi, maka kedepannya kita bisa melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Itu yang disebut dengan pengendalian. Maka di sini kalau kita lihat depan, ya, maka di sini kita bikin rencana, kita membagi pekerjaan, ya, kita memimpin. Ketika implementasi itu dilakukan, kita memimpin, kita awasi. Kemudian di sini ada hasil. Setelah hasil kita controlling. Sama enggak hasil dengan planning? Ya. Kalau tidak sama berarti ada problem. Nah, ketika kita mencari apa itu problemnya apa saja maksudnya, baru kita mengadakan evaluasi. Setelah itu kita mengadakan perbaikan. Jadi terus, bahkan planning ini bisa berubah sepanjang planning itu ada realistis, ya. Planning itu bisa berubah, ya. Perubahan itu tergantung ada jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, jadi itu saja yang materi SP, saya ulangi lagi, yang saya terangkan selama 3 hari ini, dari definisi sistem, kemudian fungsi manajemen yang 4 ini, perencanaan, fungsi perencanaan, kemudian pengorganisasian, memimpin, dan terakhir pengendalian. Oke. Nanti untuk kapan ujian semester pendek ini, nanti saya tulis di WhatsApp aja ke salah satu perwakilan daripada kelas yang mengikuti SP pemasaran, ya. Nanti juga tugas terakhirnya apa sebagai pengganti absen, dan nanti saya akan berikan pengumuman, ya, ke salah satu perwakilan kelas Anda, kelas SP pemasaran, ya.
Nanti saya berikan di WA ya, nanti saya berikan tanggal dan waktunya. Sampai di sini dulu bahasan materi pemasaran jadi bahan ujian yang ada di 3 video yang sudah saya kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.